baru berantem dengan seseorang, punya konflik di kantor ataupun di rumah. Nah, tapi paling penting nih teman-teman, jangan dibawa sampai kita tidur. Nah, bagaimana caranya teman-teman kalau nih satu hari ini kita sudah mengalami konflik dengan seseorang, berantem, ribut, sebel gitu kan ya. Tapi apa yang harus kita lakukan sebelum kita tidur untuk membersihkan semuanya? Stay tune sampai akhir video ini. Oke teman-teman, welcome back di Teta Migi TV channel. Teman-teman, pernah kan? Mungkin sering, jangan sampai sering ya teman-teman. Kalau kita nih dalam satu hari ini kita ada konflik dengan orang, mungkin kadang-kadang dengan rekan kerja, dengan orang rumah, dengan pacar, atau bahkan dengan partner, pasangan gitu ya, suami atau istri. Tetapi kita mikirin terus sampai kita mau tidur teman-teman. Ngomong-ngomong saya juga berdosa soalnya teman-teman ya. Nah, tapi ternyata ini sangat-sangat tidak boleh teman-teman. Kenapa? Karena ya ketika kita charge with that emotional charge gitu ya, ini kan sebutnya emotional charge. Ini emosi tinggi. Emosi tinggi bukan emosi tinggi yang positif lagi ya, emosi tinggi negatif. Ketika kita bawa dalam tidur, ini akan menjadi imprint negatif di dalam diri kita. Ya, sehingga akan menciptakan satu attraction atau tarikan, runtutan dari hal-hal yang semakin gak enak ke depannya teman-teman. Jadi ketika kamu bangun, bukannya kamu segar, kamu pasti merasa feel drain gitu ya, merasa badannya makin capek. Kenapa? Ya iya, ketika mau tidur dicekokin begituan ya. Nah, badannya makin capek dan malah kamu akan menarik peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang memperburuk situasi, memperburuk keadaan, dan bahkan membuat kita semakin gak mampu teman-teman ya untuk menarik abundance dalam hidup. Kenapa? Relationship itu ya, state of feeling kita, emotion kita itu sangat berhubungan banget dengan kemampuan kita untuk menarik hal-hal yang kita inginkan dalam hidup, menarik abundance dalam hidup kita. Makanya kalau ini ada dan terjadi, kita harus lakukan sesuatu untuk menghancurkannya. Apa saja yang kita bisa lakukan teman-teman? Hari ini saya akan bagikan beberapa tips. Yang pertama, kalau kamu bisa mampu dan orang ini ada di dekat kamu, usahakan teman-teman resolve ya. Jadi bicarakan konflik ini sebelum tidur dengan tenang, dengan kepala tenang ya. Tapi kalau misalnya dua-dua pihak masih marahan gimana? Nah itu harus ada salah satu yang mulai, terutama kamu, terutama kita ya, kita yang mulai. Kenapa? Ingat, ketika kita konflik berarti kita nggak setuju terhadap suatu hal, tetapi efeknya teman-teman, kamu mau sebelin orang ini dan susah untuk mampun dia, dan itu membuat kita punya aura nggak enak, atau kamu mau lepaskan dan let go. Itu pilihan ada di tangan kita ya. Jadi sebisa kita mampu, kalau memang bisa ya udah diselesaikan aja masalahnya, dibicarakan dengan pikiran tenang gitu ya, dengan hati yang tenang, minta maaf kalau emang kita perlu gitu kan, dan segera lupakan. Akhiri dengan pelukan kalau bisa ya teman-teman. Kalau ini pasangan atau partner kamu, akhiri dengan pelukan, saling memaafkan sehingga bisa move on atau lanjut. Hopefully pasangan atau partner kita, pacar, kekasih, suami atau istri ya, adalah seseorang juga punya emotionally smart gitu ya. Kalau dia emotionally smart, dia juga akan mengerti konsep ini dan dia juga akan mengikutinya. Oke? Nah, tapi apa yang harus kita lakukan ketika hal ini tidak memungkinkan ya? Misalnya sama coworkers, atau misalnya kita sebelnya ributnya sama bos gitu ya, yang gila nih orang nggak bisa diajak ngomong banget. Emang terus kita mau menyimpan emosinya? Enggak teman-teman. Satu hal yang kita bisa lakukan adalah teman-teman journaling. Nah ya, jadi kalau orang dulu bilangnya tuh punya diary gitu ya, diary. Ini bagus untuk mengungkapkan perasaan kita teman-teman ya. Atau kalaupun kamu bukan seseorang yang biasa punya jurnal atau punya diary, it's really okay. Just for the sake of this practice, hanya untuk mengeluarkan, ya udah keluarin aja unek-uneknya gitu, yang tulis, gila gue benci banget sama lu segala macam, seolah-olah kita sedang ngomong sama dia. Lalu ada selikan beberapa kalimat ini, saya memang nggak suka dengan apa yang kamu lakukan karena begini, tetapi, tetapinya, saya memutuskan untuk memaafkan kamu ya, dan saya memutuskan untuk memaafkan kamu karena this is not worth it for me ya, tidak worth it untuk memperpanjang konflik atau keributan ini. Jadi you make a disclosure ya, closure inside of you. Kita menyelesaikan dengan diri kita, seolah-olah orang ini ada di depan mata kita, tetapi kita selesaikan. Ingat,
ya teman-teman, kita melakukan ini bukan demi kebaikan orang lain ya, tetapi demi kebaikan diri kita. So do this, oke? Nah, hal ketiga yang kita bisa lakukan teman-teman, ya kalau memang bukan sesuatu yang masalah yang besar atau apa, kalau memungkinkan teman-teman, spend time in nature ya, jadi habiskan waktu di alam terbuka. Misalnya kalau di dekat tempat kita tinggal atau di dekat tempat kita kerja ada taman gitu ya, ada taman. Dan kamu coba habiskan waktu di situ ya, untuk berada di alam terbuka. Alam terbuka itu punya satu energi positif, punya satu energi keajaiban untuk healing teman-teman ya. Dan kita grounded. Kalau kamu pernah mengikuti beberapa video kita, pernah saya ajarkan gimana caranya grounded gitu ya, grounded di alam, sehingga segala negatif emotional, negative charge-nya kita bisa grounded ya, dan kita bisa kembali dengan lebih segar, oke? Nah, hal lain yang kita bisa lakukan teman-teman apa lagi? Coba dengerin musik yang calming. Sebaiknya sih kita lakukan beberapa hal yang sekaligus ya. Misalnya setelah kita belajar memaafkan, belajar closure ya dengan orang itu, kita kalau bisa pergi ke alam terbuka, hirup aja beberapa udara yang enak, dan ketika kita bisa di rumah, coba dengerin musik yang calming. Ingat, calm gitu ya teman-teman, yang kalem, yang menenangkan, yang membuat kita juga merasa apa teman-teman? Merasa tenang. Jadi state of mind kita tenang. Apalagi ketika kita sudah mau tidur ya, 30 menit sebelum tidur coba dengerin musik yang tenang. Kalau kamu bisa dan pernah ya, coba lakukan meditasi ya. Tujuannya adalah untuk meng-clear energi-energi negatif ya. Jadi ini berikutnya teman-teman ya. Dan mengembalikan state kita kepada state energi yang positif ketika kita tidur, sehingga nanti tidur kita itu tidur kita ini menjadi tidur yang bermanfaat ya, tidur yang rejuvenate, dan ketika kita bangun kita jadi segar, jadi istilah kata nih, lupa tuh masa lagu siapa gitu ya, dan kita jadi lebih siap untuk menghadapi hari baru dengan lembaran yang baru. Hal lain yang kita bisa lakukan teman-teman, ada satu lagi nih teman-teman ya, kamu bisa membayangkan untuk ya clear up negative energy sambil mandi. Nah, mandi pakai air dong teman-teman. Nah, ketika kamu mandi teman-teman, ketika air diguyur badan pakai air gitu ya, entah pakai shower, entah pakai gayung, bayangkan air itu adalah energi positif ya, energi dari Tuhan yang membersihkan negatif-negatif dalam diri kita. Kalau saya lagi sebel banget, lagi negatif, emotional charge-nya tinggi gitu ya, tapi ini udah jarang banget sih teman-teman. Cuman salah satu hal yang bisa yang suka saya lakukan adalah, ini kayak udah diubun-ubun. Pernah nggak sih teman-teman kalau marah itu, kalau kita marah sama seseorang, rasanya ini ubun-ubun kita panas. Nah, jadi yang cara ngatisnya sama teman-teman, diguyur yang panasnya itu. Guyur, bayangkan kalau kamu itu kalau panas itu seperti ada api di sini, kamu seperti membuat apinya padam. Rasakan kesegarannya, rasakan bahwa segala negativitas, segala kemarahan kamu, segala kebencian, kesebelan, ya. Itu hilang terbawa dengan air ya. Jadi sambil mandi itu adalah bukan hanya membersihkan tubuh, kita bisa menggunakan kesempatan mandi adalah kesempatan untuk membersihkan tubuh mental kita, selain tubuh fisik kita ya, tubuh mental, tubuh emosional kita bersihkan ya. Kalau memungkinkan misal warm bath gitu ya, sebenarnya ada benar-benar some physical routine yang kita bisa lakukan ketika mandi untuk absorb negative energy, misalnya pakai Epsom salt gitu ya, tapi ini lain lagi ya teman-teman. Tapi mandi biasa pun dengan cara itu udah sangat membantu. Nextnya satu lagi nih, boleh juga teman-teman baca sesuatu yang uplifting tepat ketika kamu mau tidur ya. Uplifting maksudnya yang lucu, yang menyegarkan ya, atau buku-buku personal development yang bikin kamu semangat lagi ya teman-teman, yang bikin kamu lupa masalah kamu dengan orang itu gitu ya teman-teman ya. Dan kalau ini memungkinkan, jadi state kamu ketika tidur ya, yang paling penting adalah kembalikan semuanya ke state yang positif, sehingga tidur kamu menjadi tidur yang bermanfaat dan kamu bangun dengan segar, dan bahkan kalau bisa bangun dengan keadaan yang sangat positif teman-teman. Oke, dari beberapa tips yang saya bagikan, teman-teman ketik komen di bawah ini yang mana yang mau kamu lakukan sekarang juga, yang mana kamu udah berjanji ya nih, ya ini coach nih, mulai dari sekarang saya akan lakukan ini dan ini. Teman-teman stay tune di video kita di channel Tata Mungki TV channel, di mana channel ini banyak bahas tentang law of attractions, tentang manifestation and abundance, tentang money mindset, money management, dan tentang healing teman-teman ya. So this is about your mental health ya, karena semua berhubungan. Nah teman-teman,
Kalau yang belum, tekan tombol subscribe ya dan notifikasi. Minggu depan kita mau membahas apa sih pikiran tentang keuangan yang harus kita hindarin dan bagaimana cara mengatasinya. Istilah kata nih obatnya, antidotnya, solusinya itu apa? Stay tune sehingga kamu nggak ketinggalan video-video kita. Saya dengan Clara Angeline. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.